dalam bahasa Indonesianya. Setahu saya itu revisi itu. Iya, Emangnya baik. Al-Quran tidak pernah direvisi? Saya 4 kali loh, murtad, sebentar Bang. Saya 4 murtad kali dari loh. Islam kalau sebentar Bang, sabar Bang. Saya murtad dari Islam kalau Al-Quran itu direvisi. Kenapa? Coba lihat itu. Iya, Itu namanya oke, Al-Quran itu tidak pernah direvisi. yakin. Iya, yakin saya demi Allah. Al-Quran itu tidak pernah direvisi. Kalau Al-Quran direvisi, silakan tunjukkan revisian Al-Quran sebelum dan sesudah. Kalau Alkitab sebelum direvisi, saya sebutkan tadi, Alkitab sebelum direvisi jelas di dalam Yohanes 13 ayat ke-13, di situ kita tunjukkan lagi, Bang. Sebelum direvisi bukan Tuhan. Nah, sebelum direvisi kita lihat nih. Ini Yohanes ya, Yohanes 13 ayat ke-13. Kamu menyebut aku guru dan tuan. Tadi Anda sudah menjelaskan perbedaan tuan dan Tuhan. Kalau Tuhan adalah Ya, orang yang menyuruh orang, kalau Tuhan adalah pencipta alam semesta. Tapi setelah direvisi bukan lagi Tuhan. Setelah direvisi di sini kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tuh. Ini adalah bentuk bahwa Alkitab sudah tidak asli lagi. Satu kata saja berubah, maknanya berubah. Mau saya tambahin lagi? Oke, biarkan begini, penonton. begini, Baik, silakan. begini. Pada zaman itu kan semua masih ya Hmm, untuk pada zaman Yesus Kristus itu disebut dengan Tuhan, itulah orang yang mungkin sebagai muridnya, sebagai muridnya, itu sebagai murid. Karena oke, murid Tuhan Yesus itu ada 12. baik, Itu sebagai murid. baik. Terus, abang mau ngomong apa lagi? Jadi diartikan ke bahasa Indonesia karena diartikan ke bahasa Indonesia karena melebihi, karena apa namanya ini? Apa tuh? Dengan logikanya saja, Hmm, dengan logika mereka mengubah itu. Karena berprinsipnya Tuhan Yesus itu, Tuhan kita itu adalah Tuhan, Tuhan yang selalu mengajari mereka hal-hal yang baik, menyebut dia guru dengan Tuhan. baik, Dan logikanya pada zaman sekarang dia besar. baik, abang. Abangku yang saya kasihi, abang yang saya hormati. Kalau abang menuhankan Yesus, saya tidak ada masalah. Itu keyakinan abang, lakum Iya, dinukum waliyadin. keyakinan Ya, saya. jadi kalau abang menuhankan Yesus, saya tidak akan menggugat keyakinan Hmm. abang karena di dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Tetapi yang Hmm. kita bahas pada malam hari ini adalah tema Alkitab itu palsu tanda tanya. Nah, kita Hmm. buktikan nih Alkitab asli atau palsu. Salah satu, mohon maaf Bang ya, kepalsuannya adalah merubah kata Tuhan jadi Tuhan. Nah, sekarang saya yang kedua saya akan tunjukkan kepada Abang di dalam Matius 17 ayat ke-21. Saya balikan kamera ya Bang ya. Di dalam Matius 17 ya, Matius 17 ayat ke-21. Sebentar ya. Ayat ke-21. Nah, Abang lihat nih. Nah, Boleh boleh Abang baca Matius 21 ini apa? jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Oke, saya tanya nih, Nah, kenapa di sini ada tanda kurung kurawal? Di sini kan ada tanda kurung kurawal kan? Ini Alkitab Abang loh dari LAI loh. iya ya. Heeh. Ini dari dulu dari teman saya. Ini ya, sebentar teman-teman. Nah, ini dulu dari teman saya buat Anthony Paris. Saya Anthony Paris dulu nama. Dari Ika Puspitasari tanggal 6 bulan 7 2009 ketika saya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Baik. Oke, di sini tadi ada kurung kurawal. Abang tahu nggak kenapa ini kurung kurawal? Itu karena mungkin karena bermakna jadi dibuat kayak begitu. Siapa yang nulis ini? Tuhan kan? Firman Tuhan ini kan firman Tuhan bukan? Iya. Oke. Ini adalah kurung kurawal. Apa makna dari kurung kurawal? Kita lihat sebelum direvisi. Ya, sebelum direvisi kita lihat Bang. Matius
Nah, ini Bang, ini kuncinya nih. Ini Matius 17, ada ayatnya? Halo Bang? Halo, halo. Matius 17, Matius 17 ayat ke-21, ada bunyi ayatnya? Tidak ada itu. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Oke, baik. Jawabannya ada di sini. Jawabannya ada di sini. Saya tunjukkan ya. Jawabannya. Kenapa? Kenapa tidak ada di situ? Kita buka laptop saya untuk sebentar ya. Sebentar kita lihat. Oke. Alkitab. Tadi Matius 17. Matius 17 ya. Coba di sini ada nggak? Nah, ini penjelasannya Bang ya. Nah, kita lihat nih Bang. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini ada tafsirannya nih, ada tafsiran ya, sebelah sini nih. Kita buka tafsirannya nih. Tafsiran Yerusalem. Kenapa di situ tidak ada? Anda akan lihat ini. Anda baca, silakan. Mau saya bacakan? Ayat ini tidak asli dalam Matius tetapi diambil dari Markus 9:29 dengan ditambah dan berpuasa. Jadi ayat ini tidak asli. Makanya kenapa di dalam Matius 21, sebentar ngeblur. Nah, makanya di dalam Matius 17:21 sebelum direvisi kosong ayat ini. Tapi ketika sudah direvisi, kenapa ada ayatnya? Kenapa kok jadi ada ayatnya? Jenis ini tidak akan dapat diusir. Nah, ini adalah manifestasi dari firman Allah, Bang, dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah 79 Allah sudah mengatakan bahwa Alkitab teman-teman Kristen itu, mohon maaf, menurut Al-Qur'an ya, sudah tidak asli karena sudah ditambah dan dikurangi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Mana ada berfirman. datanya. Ya, Di mana? saya sampaikan dulu. Ya, saya sampaikan dulu ya, sabar ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Nah, buktinya Alkitab itu sudah dirubah, Tuhan jadi Tuhan. Ayat 21:0 jadi ada ayatnya. Setelah dicek ternyata itu adalah ayat yang tidak asli. Bagaimana sebuah kitab suci dianggap adalah sebuah kebenaran kalau di dalamnya ada yang ditambah, ada yang diganti, ada yang dikurangi? Silakan. Jadi begini, Ya, gimana? namanya Silakan. empat kitab Injil disebut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu tidak beda-beda jauh untuk menceritakan keberadaan Yesus yang ada di dunia pernah di zaman itu. Tidak salahnya sih kalau macam ambil dari kitab begini taruh di begini? Apa salahnya sih? Kan tidak salahnya juga. Kan hampir sama penggambaran dan keberadaan Tuhan Yesus itu ada di dunia itu kan tidak salah. Baik, sekarang Abang buka kitab Wahyu pasal 22 ayat ke-18. Silahkan dibuka. Kitab Wahyu, kitab terakhir, pasal terakhir, Wahyu 22. Abang ada Alkitab di situ, Bang? Saya ambil ya. Ya, sambil kita belajar, Bang ya. Dan ini adalah kajian ilmiah. Jadi Abang jangan menganggap saya menista, tetapi kita coba untuk memahami ini ya. Memahami kitab suci secara benar dan tepat. Wahyu berapa? Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 18 sampai dengan 19. Wahyu 22 18 19. Silakan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab
dari kitab ini, jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan suatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang ditulis dalam kitab ini. Nah, jadi di situ jangan menambah, jangan mengurangi. Di dalam Matius 17 nomor 21 tidak ada ayatnya. Kenapa diambil dari yang lain? Kenapa ditambahi dari yang lain? Atas dasar apa? Sedangkan kitab suci sudah menjelaskan siapa yang menambahkan sesuatu pada kitab ini, apa ancamannya. Ini saya bacakan ya. Wahyu 22 ayat 18. Kata Yohanes, aku bersaksi. Abang di mute dulu atau pindah ke yang tadi. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Makanya hampir setiap orang yang menulis Alkitab matinya mengenaskan. Kemudian, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Alkitab beda dengan Al-Quran, Bang. Bedanya apa? Kalau Al-Quran itu menjaga, kalau Alkitab melarang. Kalau Alkitab itu melarang ditambahi, melarang mengurangi. Tapi Al-Quran konsepnya berbeda. Konsep Al-Quran seperti apa? Quran surat Al-Hijr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Al-Qur'an Allah yang menurunkan, maka Allah juga yang menjaga. Kalau Allah yang menjaga Quran, siapa yang bisa nambahin? Kalau Allah yang menjaga Quran, siapa yang mampu mengurangi? Caranya bagaimana Allah menjaga Quran? Bukan turun jadi manusia, bukan turun jadi kambing, tetapi Allah menjaga Al-Quran dengan human software. Diakui atau tidak, satu-satunya kitab suci di muka bumi yang mampu dihafal oleh miliaran orang hanya Quran. Saya menghafalkan dalam bahasa Ibrani nggak hafal-hafal, tapi saya menghafalkan Quran 15 menit saya sudah hafal surat An-Naba. Allah jaga dengan hafalan, dengan human software. Nah, itu bedanya Al-Quran dengan Alkitab. Kalau Alkitab dilarang, dilarang berzina. Orang masih banyak yang berzina. Dilarang minuman keras, masih banyak yang minuman keras. Dilarang korupsi, masih banyak yang korupsi. Tapi konsep dalam Al-Quran bukan melarang, tetapi Allah sendiri yang menjaga. Paham? Ya paham, tapi ya begini, tidak ada salahnya, intinya tidak ada salahnya tidak ada salahnya. Intinya tidak ada salahnya, Pak. Baik, baik Bang ya. Oke, ini sekedar wawasan saja. Kembali di awal bahwa saya itu tidak mau eyel-eyelan ya. Tidak mau kita, oh ini saya benar, kamu salah. Enggak. Biarkan kembali kepada iman masing-masing, biar kembali Iya. kepada penonton yang melihat. Terima kasih Abang sudah hadir karena bergantian dengan yang lain. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini saya dan Abang bisa mengambil positifnya, dan doa saya yang tulus dari hati yang terdalam, mudah-mudahan Abang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke Bang, terima kasih ya. Saya naikkan dulu yang Oke, lain. Bang. Gantian. Oke. Terima kasih. Oke, siap lagi teman-teman Kristen yang mau membuktikan bahwa Alkitab itu tidak asli, silakan. Itu. John. Ya, halo, selamat malam. Ya. Selamat malam John. Suaranya berisik Pak John. Ada suara anak-anak itu. Maaf ya, bentar ya. Oke. Oke. Ya, baik. Oke. Gini Bang. Suaranya berisik Bang, noise. Abang Oke, jauh dulu bentar dari ya. anak-anak. Ya, Itu kipas. silakan. Saya naik di sini dulu, saya hanya bertanya ya, Gimana? bukan menjawab pertanyaan Abang. Kalau gak gini.
Kalau bertanya harus open cam. Kalau open cam boleh bertanya. Tapi kalau Anda tidak open cam, selesaikan dulu temanya, baru nanti boleh bertanya. Oke, Gimana? Saya nggak memaksa. oke, Saya oke, nggak oke. memaksa. Kalau bersedia, siap-siap. Silakan, mana Pak? Udah on cam kan? Weh, nah gitu kan ganteng. Ternyata bukan bapak-bapak, Rek, tapi anak muda ini seusia saya ini. Usia berapa, Tapi Bang? saya udah agak tua sih, lumayan. Usia berapa? Usia berapa? Kira-kira berapa coba? Enggak, nah, langsung aja to the point berapa. Nanti saya juga kasih tahu saya. Baru 25. Oh, saya juga 25, sama ternyata. Oh, Sama kita, makanya seusia kataku. oke. Saya 25, deh 26 saya. Oh, 26 ya udah. Berarti tuaan saya. Tapi karena ini berarti abang juga lah. Jadi begini Bang, Itu suara ini anak-anak siapa? Anak abang apa anak siapa itu? anak-anak tetangga Oh, anak tetangga. Saya kira anak abang. ya lagi Boleh di cari kamar. tempat yang tenang, Bang? Nggak ada tempat yang agak tenang gitu? Udah tenang sih. Oh, udah tenang. Baik, silakan, Bang. Aku janji kalau kalau Anda kemudian open cam, maka boleh bertanya sebelum ke pembahasan. Begitu. Silakan, Anda mau tanya apa? Tapi berkorelasi dengan tema ya. Oke, tapi ini kan udah masuk kan Alkitab palsu. Itu tanda Tanda tanya. tanya loh, Bang, bukan Oke, bukan kalimat pernyataan. Kalau kalimat pernyataan berarti saya menuduh kan. Baik, betul betul. Saya nggak tahu kalau abang udah nonton podcast Deddy Kobujir ya. Udah ya? aku aku YouTuber. Oke. Jangankan nonton podcastnya Deddy Corbuzier, nonton YouTubeku aja aku hampir tidak pernah. Nonton YouTube debater Muslim aku hampir tidak pernah. Jadi Ini kan nggak yang pernah. kemarin lagi rame itu tentang Elia dan Iya, tapi aku nggak, kan abang nanya, abang sudah eh, nonton podcastnya Deddy Corbuzier, kan aku bilang, jangankan nonton YouTube-nya orang lain, YouTubeku sendiri tidak pernah aku tonton. oke oke. Tapi saya mau jelasinnya, mau jelaskan aja dikit aja ya. Iya, Di apa tuh? di podcast Deddy Kobujir kemarin itu Mm-mm. intinya dia mengatakan di situ buat teman-teman apa ini apologet ya apologet Apologet. eh, jangan mengganggu kamar orang lain. Baik. Terus? Bagaimana tanggapan abang di situ dulu? Saya berjanji di hadapan Abang John yang sangat ganteng, lebih ganteng dari evangelis Yonatan Nandar yang terkemuka di TikTok. Saya berjanji saya tidak akan membahas Kristen. Saya tidak akan membahas Alkitab kalau tidak ada orang Kristen yang membahas Al-Quran, membahas Islam, menghujat Nabi Muhammad. Saya janji saya akan berhenti. Tetapi selagi masih ada oknum Kristen yang menghujat Rasulullah, jangankan jangankan jabatan, harta, tahta, wanita, nyawa saja saya akan pertaruhkan untuk kemudian mewartakan kebenaran Islam baligul ani walau ayah. Jadi satu-satunya syarat yang bisa menghentikan saya adalah maut. Dan orang Kristen yang tidak ada lagi menghujat Islam di Indonesia ya. Kita jangan berbicara di luar negeri, di Indonesia. Jadi kalau abang tidak mau dapurnya diganggu, jangan juga mengganggu dapur saya. Itu dari Oke saya. bang, saya Saya mengerti. kalau tidak ada yang mengganggu dapur saya, maka saya akan juga tidak akan mengganggu. Tapi kalau masih mengganggu dapur saya, sejengkal pun tidak ada. Tadi ada Letda ya. Tadi ada Letda dari Papua yang kemudian bernarasi sama seperti abang. Saya katakan juga hal yang serupa. Tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan saya kecuali napas sudah tidak di kandung badan. Kecuali orang Kristen sudah tidak lagi membahas Islam. Baru saya Oke, akan dikit berhenti. saya tanggapi dikit. Boleh? Oke. Setahu saya dari dulu ini saya sering scroll ini TikTok. Saya tahu yang saya tahu ya, itu yang sering mengganggu kamar orang lain itu menurut saya ini ya, nanti mohon maaf kalau salah. Hmm. Itu teman-teman dari Muslim. Sehingga muncullah teman-teman dari Kristen untuk menanggapi statement itu yang selalu dimunculkan oleh eh, teman-teman Muslim. Jadi bagaimana menurut Abang? Boleh.
Islam itu seperti lebah. Tahu lebah? Lebah itu Oke. bermanfaat, yang dikeluarkan bukan kotoran tetapi madu. Madu itu sangat manis. Tapi Anda jangan coba-coba mengganggu lebah. Lebah kalau dilempar batu dia akan mengikuti kita sampai manapun kecuali kita nyebur ke kali. Begitupun saya dan Islam. Umat Islam tidak pernah mengganggu umat Kristen. Bahkan di desa saya ini dari Kuningan, Jawa Barat, dari Kecamatan Ciniru. Di Kecamatan Ciniru itu ada sebuah desa, satu desa kecil di antara desa-desa yang lain, yang desa ini mayoritas Kristen, tapi tidak pernah ada genosida, tidak pernah ada gangguan huru-hara ataupun dari sejak kecil saya mengetahui desa itu kita hidup berdampingan. Jadi kalau Anda mengatakan itu gara-gara kami, Anda salah besar. Saya 15 tahun berkecimpung di dunia debat lintas agama semenjak saya masih ABG. ABG. Saya ABG tahun 2000 sebentar, 2000 berapa ya? 2007 saya lulus SMA. 2007 saya lulus SMA, ya. 2006 saya sudah debat dengan teman Kristen. Awalnya bagaimana, Bang? Banyak yang menghujat Islam di Facebook. Di Facebook itu dulu orang Kristen yang duluan. Ini pengalaman perjalanan rohani saya, kesaksian rohani saya, bahwa yang duluan menghujat Islam itu adalah Kristen, bukan Islam. Nah, yang menghina Ka'bah, yang menghina ini itu, makanya saya hadir untuk menanggapi. Karena saya yakin bahwa apa yang saya lakukan ini hanya mengkanter, hanya meluruskan, maka saya berani open camp. Alamat saya jelas, nama jelas. Tidak ada sesuatu yang ditutupi. Tapi coba Anda lihat penghujat, wajah tidak jelas, nama palsu, ya kan? Namanya Leni Christine. Aslinya namanya Leni Christine, tapi jadi Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Namanya jadi Sofiatul, nama-nama Islam. Oke, Begitu ya. saya juga ini ya, kan di sisi pengalaman abang itu seperti itu. Saya juga setuju dalam hal itu. Ini juga sisi Iya. pengalaman saya. Kalau di kampung saya juga, saya mayoritas Kristen. Kami juga aman-aman aja di situ. Saya nggak tahu kalau Bang Nandar ini tahu Nias. Iya, saya tahu Nias. Saya orang Nias, kebetulan saya orang Nias. Di situ Oh, kami juga, kokoh Nias ini. iya, kami di situ aman-aman aja. Nggak pernah ada di berita masalah-masalah tentang isu-isu tentang agama ini. Sama, Bang. Jangankan nggak usah ke Nias, nggak usah kemana. Saya aja pengacara, Bang. Teman saya ini Batak, Kristen. Kita ngobrol bareng, kita makan bareng, bahkan saya yang laktir. Jadi kalau di dunia nyata saya nggak pernah ngurusin pribadi orang. Ini hanya di dunia maya, ketika banyak di dunia maya yang menghujat Islam. Makanya saya tampil. Tunjukkan di mana video saya yang menghujat Yesus. Abang saya pastikan tidak ada. Contoh, saya ini seorang muslim, tidak beriman seorang muslim kalau dia menghujat nabinya sendiri. Yesus itu nabi kami umat Islam. Bahkan adalah salah satu Rasul Ulul Azmi. Ada 5 Rasul Ulul Azmi, Nuh, Abraham atau Ibrahim, Moshe atau Musa, Yesus atau Isa, dan Nabi Muhammad. Salah satu Rasul Ulul Azmi loh, yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Rasul-Rasul yang lain. Nah, begitu, Sofi. Oke, lanjut Bang. Ada Baik. 2 lagi pertanyaan ini. Oke, apa? Pertanyaannya tentang ini Pak. Ada nggak ayat di Al-Quran yang tertulis mengatakan bahwa Muhammad itu, mohon maaf ya, saya sebut aja namanya. Boleh. Karena di kami tidak mempercayai Iya, iya. bahwa Muhammad itu nabi. Terus? Adakah ayat di Al-Quran yang mengatakan Muhammad masuk surga? Oh, kalau dalam Islam itu bukan Nabi Muhammad. Baik, saya Iya, sebutkan. maksud saya mau minta jawabannya Iya, seperti itu aja. baik. Ada. Tidak masuk surga Yesus kalau tidak Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Dalilnya saya bacakan. Ini dalilnya. Kan abang Oke, bertanya ya.
Bang, Iya, ayatnya langsung iya, ya. iya, ini saya Langsung bacakan. Iya, tafsiran saya kan? bacakan. Iya, saya bacakan, Abang. Iya. Saya bacakan. Yesus itu tidak bakal masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Saya bacakan ayat itunya, nasnya. Ati babal janati yaumul qiyamah. Kata Rasulullah, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Pintu surga itu tertutup rapat, Bang. Dari ujung ke ujung, dari pinggir ke pinggir tertutup rapat pintu surga. Di mute dulu, Bang. Ada suara anak itu. Di mute dulu aja ya, Bang. Di mute. Saya ulangi karena saya kalau sudah ini kadang lupa. Ati babal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati babal jannati yaumul qiyamah. Aku mendatangi pintu surga di hari kiamat. Kemudian Rasulullah melakukan fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Dalam bahasa Arab fi'il amr, dalam bahasa Ibrani sipui. Apa itu sipuinya? Fa'astaftihu, bukakan pintu surga ini. Fayakul hojin, berkata melek kerubim, melek malaikat kerubim, penjaga pintu surga. Atau dalam Islam itu malaikat ridwan. Man anta fayakul, siapa anda? Kok beraninya ngetuk pintu surga? Man anta fayakul anna Muhammad. Kata Rasulullah, aku adalah Muhammad. Karena malaikatnya di dalam makanya nggak kenal. Kalau ditunjukkan pasti kenal. Fayakul anna Muhammad. Apa kata malaikat kerubim, melek kerubim? Umirtu la aftaha min qablaka. Qalbaka. Apa artinya? Aku diperintahkan oleh Allah tidak membuka pintu sorga manapun kecuali Muhammad sudah masuk sorga. Yesus tidak bakal masuk sorga kalau Nabi Muhammad tidak masuk sorga terlebih dahulu. Setelah Nabi masuk sorga, umatnya masuk sorga, Yesus, Abraham, Moshe, Noah baru masuk sorga. Atau Nabi Muhammad masuk sorga dulu, baru Ibrahim, baru Nuh, baru Musa, baru Yesus, baru nabi-nabi yang lain. Itu ada tertulis dalam kitab Abang. Saya tunjukkan ya. Ini saya tunjukkan, Bang. Biar kita kita bernarasi ini sesuai dalil ya. Bentar, Bang ya. Itu di dalam Matius 19 ayat ke-34, Bang. Saya tunjukkan kamera ya. Yesus sudah mengatakan bahwa nabi yang terakhir, umat yang terakhir akan masuk surga terlebih dahulu sebelum Tanggapi dulu Yesus. bentar, Pak. Ya, saya tunjukkan dulu dalilnya. Ya, Matius 19:30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saya sebutkan sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Rasulullah, kita ini adalah umat yang terakhir, kata Rasulullah. Tapi umat yang pertama kali dihisab, tetapi umat yang pertama kali masuk surga. Saya nabi yang terakhir, tetapi nabi yang pertama kali masuk surga. Jadi kalau Anda bertanya, apakah Nabi Muhammad masuk surga? Yesus tidak bakal masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Satu dasar lagi, Bang, karena Abang kan bertanya kan, saya juga boleh menjawab. Saya adalah bukan ustadz, saya bukan kiai, tapi saya seorang penginjil yang ditakuti para pendeta di muka bumi. Baik, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Rasulullah. Jadi jangan hanya nabinya saja, umatnya juga dijamin masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti dijamin masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Para sahabat bertanya, mahya aba ya Rasulullah, siapa yang nggak mau itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, fayaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ato'ani dahulal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Waman asoni, siapa yang tidak taat kepadaku, faqad aba, dialah, merekalah yang enggan. Baik nabinya maupun umatnya dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kiranya menjadi berkat buat Abang. Silakan. Oke, Bang ya. Sebenarnya saya jujur ya, dari awal Abang menjawab pertanyaan saya merasa saya tidak menemukan jawabannya. Kenapa saya mengatakan seperti Baik, itu? nggak apa-apa. Mohon maaf ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Dengan pertanyaan saya tadi, Abang mengutip Alkitab, ayat dari Alkitab untuk membenarkan pertanyaan saya itu sendiri. Nah, jadi Al-Quran dan hadis. bentar ya. Ini tadi Abang udah membaca Matius.
Kan yang saya Oh, tanya, oh, itu kan di salah dalam satunya saja. Al-Quran. Baik, baik. Jadi Silakan, saya silakan. meminta kebenaran itu secara eh, benar lah maksudnya ya, objektif. Boleh, boleh. Di dalam Al-Quran itu sendiri. Saya minta jawaban dari situ. Jadi saya nggak mau pindah ke ini. Menurut Alkitab, ini nggak boleh seperti itu. Saya langsung ke Al-Quran aja. Jadi biar saya juga paham. Jadi jangan mengganggu kamar, maksudnya seperti yang tadi, nggak usah minta kamar yang lain untuk membenarkan kamar kita. Bagaimana kita untuk membenarkan kamar kita? Ya kita menggunakan dalil-dalil atau sesuai dengan eh, kitab kita sendiri. Jadi saya mau minta jawaban yang benar seperti itu, Bang. Kan apalagi tadi dari tadi itu kayak cerita, nggak nemu jawaban yang pasti. Saya minta pembuktian. Sudah. Seperti itu, Bang. Dari tadi saya menjawab berdasarkan perspektif Islam. Satu ayat yang saya kutip dari Alkitab itu mengkorelasikan bahwa Yesus juga sudah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad dan umatnya adalah orang yang pertama masuk orang yang pertama kali masuk surga. Kan abang bertanya tentang saya sudah menyebutkan dalilnya sampai beberapa ayat, sampai beberapa hadis ya, bahwa Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga oleh Allah. Itu satu ayat saja saya ambil dari Alkitab untuk menunjukkan kebenaran Al-Quran, untuk menunjukkan kebenaran hadis Rasulullah Sallallahu Iya, Alaihi saya Wasallam. setuju dengan hal itu. Baik Cuma bang, maksudnya jangan pakai dalil biarkan dari Alkitab aja. gini. Kalau abang tidak paham, saya sudah menyampaikan bagaimana tadi hadisnya sangat jelas, ayat Al-Qur'annya sangat jelas, ya kan? Kata Rasulullah di dalam firman Allah dalam Al-Qur'an, kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Ya. Kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Ikutilah Allah. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Kul, katakanlah, in kuntum tuhibunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Ikutilah aku. Wa yaghfir lakum dunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Saya sudah menjelaskan, tidak ada wewenang saya untuk kemudian memahamkan abang, untuk memuaskan abang. Abang percaya silahkan, tidak percaya ya silahkan. Sekarang saya beberapa pertanyaan sudah saya sampaikan. Sekarang apakah abang mau lanjut dengan tema Alkitab palsu? Iya, Mau? begini Bang. Mau? Lo Kan enggak? Kan iya sudah ya, beberapa pertanyaan nih Bang ya. Sudah beberapa pertanyaan. Saya rasa itu betul. bonus Ini besar. nggak ada pertanyaan lagi nih. Cuma mau Oke. dikit bentar lagi. Apalagi? Apa tuh? Pertanyaan saya itu tadi itu simpel sebenarnya, Pak. Nggak terlalu Hmm. panjang. Jadi yang saya minta Hmm. tadi itu langsung dari Al-Quran. Ada nggak ayat yang mengatakan bahwa Muhammad itu pasti masuk surga? Boleh nggak kirim dikasih tahu di live ini ayatnya berapa? Biar nanti saya bisa searching di Google. Oke. Oke ya. Anda lihat ayatnya di dalam Quran surat sebentar ya. Quran surat Al-Ahzab 70-71. Oke, Ya. Oke, silakan nanti dibaca sendiri ya. saya nanti baca Oke, ya. sekarang ya nanti Anda kan sudah saya kasih tahu Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Nanti silakan dibaca sendiri. Sudah sekian banyak pertanyaan Anda. Sekian lama. Oke, oke. Sebenarnya nggak terlalu banyak pertanyaan saya Baik, ini baik. sebenarnya. Sekarang Abang sudah banyak bertanya, sudah saya jawab. Apakah sekarang boleh saya bertanya kepada Abang? Eh, dari awal kan saya udah mengatakan, Baik. Kalau Abang soalnya memang saya ini sudah nggak cakap dalam hal itu. Nanti baik, saya kalau selalu, Abang nggak cakap, baik kalau Abang nggak cakap, mau saya cakapkan. oke, silakan. Oke, ya. Abang tahu nggak definisi Tuhan dan Tuhan itu apa? Hmm, Definisi Tuhan dan Tuhan itu apa bedanya? Tuhan dan Tuhan. Ya, Tuhan dan Tuhan. Apa perbedaannya? Tuhan dan Tuhan. Dari katanya aja udah berbeda. Tuhan, Maknanya apa? kalau Tuhan itu lebih inilah, maksudnya lebih tertuju, dia berarti nama itu lebih besar. Ah,
Oke. Kalau Tuhan itu biasanya kalau dalam pekerjaan atau biasanya ada ini dalam Tuan ya, Mister ya. Tuhan ya, misalnya Tuhan, Oh ya, ya kan? saya dulu kerja di perusahaan Korea. Saya manggilnya sama teman-teman itu Mister, artinya Tuan, karena dia posisinya lebih tinggi daripada saya ya, Mister gitu kan. Nandar, Sifwal, Simalama. Aku Iya. kalau dimarahin, anak buah kamu itu, kenapa itu tidak selesai itu 2 ton? Waduh, sini kamu, Simal, Shimalama. Wah, itu saya manggilnya Mister. Mohon maaf Mister, ini anak buah saya sudah saya kasih ini kasih itu ya, ya udah baiklah salah saya Mister. Ais, ais. Itu kalau marah saya cuma setengah tahun itu karena waduh itu kalau marah itu di depan orang sibal sibalam. Oke, itu sedikit berarti beda ya, Tuhan dan Tuhan beda Bang ya. Udah pasti berbeda untuk. Ya, kalau Tuhan itu pencipta langit dan bumi, kalau Tuhan itu orang yang diagungkan gitu ya. Iya betul. Kalau Contohnya Tuhan dalam itu orang yang pekerjaan. Oke. Kalau Tuhan itu orang yang diagungkan, betul ya Bang ya? Iya. Baik, terima kasih Abang atas luar biasanya. Saya mau bertanya nih kepada Oke. Abang. Di dalam di dalam Yohanes 13. Abang lihat ini? Bentar ya. Saya bukakan dulu. Saya nggak ada Alkitab di sini, Bang. Sebenarnya saya ini Oh, yang nggak enggak. terlalu ini. Baik-baik, saya pastikan kalau abang nggak ada Alkitab, saya bantu. Karena Alkitab saya itu lengkap. Alkitab bahasa Ibrani ada, saya bisa baca. Alkitab bahasa Yunani ada, saya bisa baca. Alkitab bahasa Arab ada, saya bisa baca. Jadi saya ini evangelis terkemuka di TikTok. Tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya debat. Cie. Baik, kita lihat Bang ya. Tapi bentar, Bang. Ya sebentar Bang. Ya kita lihat Oh, ini nanti setelah ini boleh ya. Nah, Abang lihat nih Bang. Yohanes oke. 13 ayat ke-13. Bisa Abang baca? Yohanes pasal 13 oke 13 oke. itu apa tuh? Kamu menyebutku guru dan Tuhan. Nah, Udah. terus udah ya. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Baik. Udah, simpel aja, simpel Ini aja. Alkitab baik ya. Ini Alkitab setelah direvisi, Bang. Sebelum direvisi bunyi ayatnya silakan Anda baca. Ini sebelum direvisi nih. Kamu Silakan dibaca. menyapa aku guru dan Tuhan dan dan apa itu? Perkataanmu itu benar, oke? Sebab Heeh. memang demikian, Silakan diulangi. Tadi mana-mana. kena angin. Ya, silakan. Memang demikian aku, karena itu jika aku di mana nih, Bang? Oke, sebentar, Bang. Udah benar itu, Oke udah ya. benar. Udah. Ya, aku baca ya. Kamu menyapa aku guru dan tuan dan perkataanmu itu benar sebab memanglah demikian aku. Nah, sebelum direvisi bukan Tuhan tapi Tuan. Kenapa setelah direvisi kok jadi Tuhan? Tadi Abang sudah membedakan antara Tuhan dan Tuan. Ternyata Alkitab Abang memang terbukti sudah dipalsukan. Dari Tuan menjadi Tuhan. Makna Tuan dan Tuhan beda. Tadi Abang sudah jujur kalau Tuhan adalah orang yang diagungkan, kalau Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Makanya mohon maaf, Kristen banyak yang salah jalan karena banyak terjemahan yang tidak tepat. Mau saya buktikan lagi kalau Alkitab Nggak usah, udah itu benar itu. udah benar ya. Mudah-mudahan Abang dapat hidayah dari Allah karena Alkitab sudah terbukti dirubah-rubah. Makanya Al-Qur'an Bang, surat Al-Baqarah ayat 79 berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim, tsumma yaquluna hadza min indillah." Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka merubah-rubahnya, lalu mereka menambah-nambahnya, lalu mereka mengurang-nguranginya. Mau saya buktikan kalau Alkitab itu sudah ditambah? Mau? Tadi kan udah jelas, udah kasih tahu ada Satu, baik, oke. versi satu, ada nggak usah terlalu banyak. Ntar inilah satu aja udah. Belum selesai udah keluar si abang ini. Belum selesai udah keluar. Aduh, open cam bagus ini padahal. Ya, kebenaran Al-Quran sudah sungguh tidak dapat didustakan lagi, saudara. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Bu Dokter, terima kasih Bu Dokter, terus buat videonya Bu Dokter. Bagus video Bu Dokter ini, Dokter Johaini. Alex Sibajumtak. Malam Bang. Ya, Anda kesini mau ngapain? Ya ingin berdiskusi aja sesuai. Baik. Apakah Anda bisa open cam? Kalau Anda bisa Sebentar open... Bang, pakai baju dulu sebentar. Baik, boleh. Terima kasih teman-teman, berkah selalu orang-orang baik. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih ya, sehat selalu orang-orang baik. Kita saling dukung-mendukung ya teman-teman. Yang punya tangan silahkan tap-tap layar. Yang punya kemampuan silahkan bergabung. Di pojok kiri atas ada tanda love, bergabung gratis tanpa dipungut bayaran sedikit pun. Ya, yang punya koin nggak apa-apa, saya nggak minta ya, saya nggak minta koin loh ya. Tapi kalau teman-teman ngasih paus dan singa nggak apa-apa, saya terima. Bercanda. Bercanda, bercanda. Baik abang. Sebentar bang ya, layarnya saya gedein. Weh, keren kali bang. Ya belum mandi. Oh nggak apa-apa. Dari belum tadi mandi. nontonin Abang terus. Belum mandi juga nggak apa-apa bang. Nanti dapat sibgatullah ya. Ada namanya dalam Al-Quran sibgatullah. Abang diperbaharui dalam pribadi yang baru loh. Gimana bang? Abang sudah open cam? Itu abang muslim ya? Itu ada Al-Quran muslim ya berarti ya? Saya seorang mualaf Bang. Oh abang mu'alaf. Baik-baik ya. Anda berarti memang sudah dipilih oleh Allah. Tahun. Ya berarti Anda sudah memilih jalan yang benar. Istiqomah di dalam kebenaran Islam. Karena tidak ada agama yang benar di sisi Allah kecuali Islam. Jadi abang sudah benar nih kalau abang mu'alaf ya. Ada yang mau disampaikan bang? Begini Bang, ada yang Apa sedikit tuh? mau saya sampaikan Apa tuh? selama saya mualaf ini. Iya silakan Yang bang. mengguncang hati dan pikiran begitu loh. Betul siap apa tuh? Jadi kalau boleh minta masukannya aja. Boleh silakan. Jadi kan selama ini kan saya kan sambil lah belajar juga kan. Iya. Karena kan